Selamat datang kembali di channel Berita Islami yang menyajikan kisah penuh hikmah. Awal tahun 2025 telah berlalu dan kini umat Islam hanya menghitung hari menuju bulan suci Ramadan. Persiapan menyambut bulan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Suasana terasa berat, banyak yang merasakan kegelisahan, seolah dunia sedang menanti sesuatu yang besar. Bencana alam terjadi di berbagai belahan dunia. Timur Tengah dilanda badai pasir yang menggelapkan siang hari. Asia mengalami gempa dan hujan badai di daerah yang sebelumnya aman. Sementara di Eropa dan Amerika, krisis ekonomi semakin memperburuk keadaan. Di tengah semua ini, banyak umat Islam melaporkan mimpi aneh tentang seorang lelaki berjubah putih di dekat Ka'bah, yang dihubungkan oleh para ulama dengan tanda-tanda akhir zaman, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang suatu masa di mana dunia dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Pada saat itulah Allah akan mengutus seseorang dari keturunanku untuk mengisi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Di Mekah dan Madinah, jumlah jamaah meningkat drastis, bukan hanya untuk umrah, tetapi juga karena dorongan hati yang tak bisa dijelaskan. Beberapa ulama mulai sering membahas Imam Mahdi, sosok yang disebut akan dibayat di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Pembahasan ini membawa harapan bagi sebagian orang, tetapi juga menjadi ancaman bagi pihak lain. Intelijen dunia mulai mengawasi ketat Mekah dan Madinah. Bahkan disebut-sebut ada pasukan khusus yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan munculnya Imam Mahdi. Al-Mahdi akan muncul dari keturunanku. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad. Menjelang Ramadan, fenomena aneh semakin banyak terjadi. Beberapa orang bermimpi tentang Ka'bah yang bersinar lebih terang dari biasanya, sementara yang lain melihat sosok berjubah putih dengan wajah tertutup. Di langit, astronom melaporkan cahaya misterius yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Di berbagai negara, krisis semakin parah. Pemerintahan mulai runtuh, demonstrasi dan kerusuhan merebak, serta perang di Timur Tengah semakin tak terkendali. Masjid Al-Aqsa menjadi pusat konflik yang memanas, memperkuat keyakinan bahwa Ramadan ini berbeda. Saat hari pertama Ramadan tiba, umat Islam menyambutnya dengan perasaan haru bercampur gelisah. Masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang memperbanyak doa dan istighfar. Suasana Masjidil Haram lebih khusyuk dari sebelumnya. Pada pertengahan bulan, tanda-tanda semakin nyata. Bintang berekor terlihat melintasi langit, suara gemuruh aneh terdengar tanpa sebab yang jelas, dan hujan meteor kecil semakin sering terjadi. Banyak yang bersaksi melihat sosok misterius di Masjidil Haram yang muncul sekilas lalu menghilang. Ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, sebuah peristiwa mengguncang dunia. Di malam ganjil, suara dahsyat terdengar dari langit. Suara ini bukan petir, bukan ledakan, tetapi bergema dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang tidur terbangun, yang sedang berdiri terduduk, dan yang beribadah menangis ketakutan. Kilatan cahaya besar menerangi langit malam, membuat banyak orang teringat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suara keras di bulan Ramadan yang akan membangunkan orang tidur dan membuat mereka yang berdiri terduduk. Hadis riwayat Abu Nuaim. Setelah Ramadan berlalu, dunia tidak kembali seperti semula. Jamaah umrah semakin memadati Mekah. Banyak yang datang karena mimpi yang mereka alami. Mereka bermimpi tentang sosok pria berjubah putih dan ingin mencari tahu apakah dia benar-benar ada. Di tengah keramaian, seorang lelaki sederhana muncul, mengenakan pakaian putih dengan sorban melilit kepalanya. Wajahnya penuh ketenangan, dan siapapun yang melihatnya merasakan getaran iman yang luar biasa. Beberapa orang mulai mendekatinya dan menangis. Mereka mengenali ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis tentang Imam Mahdi. Dahi lebar, hidung mancung, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan. Orang-orang mulai berkata, "Wahai hamba Allah, engkau adalah pemimpin yang dijanjikan. Terimalah bayat kami." Namun, lelaki itu menolak dengan lembut, "Aku bukan orang yang kalian cari, aku hanyalah seorang hamba Allah." Saat itulah, suara dari langit terdengar kembali, lebih jelas dan tegas. "Inilah Khalifah Allah yang telah dijanjikan, ikutilah dia."
Orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah menangis dan berlarian mendekatinya, satu persatu membayatnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, nama Imam Mahdi menggema ke seluruh dunia. Keesokan harinya, berita tentangnya menyebar ke seluruh penjuru. Media-media besar mulai melaporkan sosok ini. Sebagian menyebutnya ancaman, sebagian lainnya menganggapnya mitos. Negara-negara adidaya bergerak, menyadari bahwa jika umat Islam bersatu di bawah satu pemimpin, tatanan dunia akan berubah. Di Timur Tengah, ketegangan meningkat, seolah-olah musuh-musuh Islam tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Para ulama pun menyerukan, bersiaplah karena fitnah besar akan segera datang. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, cerita ini adalah sebuah narasi yang dibuat berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan dalam Islam, serta kondisi dunia saat ini. Beberapa peristiwa dalam cerita ini merupakan bagian dari fiksi, tetapi tidak dapat disangkal bahwa banyak kejadian nyata di sekitar kita semakin mendekati apa yang telah disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, bencana alam yang semakin sering terjadi, hingga kondisi ekonomi yang makin tidak stabil, semua ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita. Dunia terus berubah dan kita tidak pernah tahu kapan ujian besar akan datang. Yang terpenting bukanlah kapan atau bagaimana semua ini terjadi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Apakah kita sudah cukup dekat dengan Allah? Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah kita telah menanamkan iman yang kuat dalam hati kita? Karena pada akhirnya, tidak ada yang tahu kapan masa-masa sulit benar-benar tiba. Tetapi selama kita berpegang teguh pada iman dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan hati menghadapi apapun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan hidayah, kekuatan iman, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap ujian hidup. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berada di jalannya dan mendapatkan perlindungannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara muslim yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.